Kita lanjutkan dengan Yohanes ke-23, SMP Yohanes 23. Silakan Pak Suroto dan timnya. Terima kasih, Suster. Oke. Ini mungkin saya akan mencoba lagi untuk mempresentasikan untuk naskah akademiknya. Mungkin nanti kalau saya ada yang kurang akan ditambahkan oleh Bu Indri atau Bu Astri. Oke Pak, oke silakan. Ya, akan saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi untuk naskah akademik SMP Yohanes 23 Semarang itu hampir sama seperti yang kemarin waktu kita membahas berkaitan dengan draftnya itu, hampir sebagian besar sama. Cuma kemarin kan kita punya sedikit PR waktu itu berkaitan dengan penambahan dasar-dasarnya dan juga penambahan yang lain, mungkin kita akan sampaikan juga. Kita masuk pada di daftar isinya dulu ini. Pada daftar isinya kita sama di sini ada halaman judul, daftar isi, latar belakangnya. Nah, di latar belakang ini bisa tunjukkan sebentar. Di sini berkaitan dengan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini jadi latar belakang kami dan juga berkaitan dengan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, bahwa pendidikan akan kesehatan sebagai peluang-peluang sosial, di sini development of freedom. Kemudian juga berdasarkan ini landasan juga berdasarkan penggunaan internet yang akhir-akhir ini di tahun 2020 literasi masih rendah, ya. Masyarakat Indonesia dikenal untuk susah untuk membaca buku, tapi dengan menatap layar HP berjam-jam, layar gadget berjam-jam itu berkomentar di sosial mudah sekali dan mudah sekali terprovokasi. Nah, itu menjadi latar belakang kami pada naskah ini. Kemudian keunggulan SMP Yohanes, kita berada di tempat yang strategis di tengah kota dan juga di sekitarnya banyak fasilitas dan juga dinas pendidikan sebelah kami. Kemudian landasan teori ada dari historisnya, sejarah kami, yuridis, filosofis, dan religius. Untuk religiusnya kita ambil dari spiritualitas yayasan, karisma yayasan, dan Santo Pelindung yaitu Santo Yohanes 23 sendiri. Untuk core value-nya yang kita ambil yaitu tentang kasih, cerdas, kreatif, berkarakter. Nanti akan dijelaskan juga dijelaskan masing-masing pada bagian bawahnya. Kemudian analisis sosial kultural, ini karakteristik sosial budaya dan lingkungan, karakteristiknya para peserta didik, dan berkaitan dengan visi misi tujuan sekolah SMP Yohanes 23. Nah, kemudian untuk pengembangan kurikulumnya, ini ada prinsip-prinsip kurikulumnya, evaluasi kurikulum, model pengembangan kurikulum. Kita akan mengutamakan literasi karena tadi landasan dasar kita kan berkaitan dengan literasi ini, semakin kurangnya literasi anak-anak kita juga literasinya kurang, maka padahal mereka menatap handphone, gadget itu berjam-jam bisa. Kemudian ada project based learning yang akan kita munculkan juga berkaitan supaya ada aktivitas anak dan mereka mengembangkan kreativitas dan kolaborasi. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan game based learning. Jadi kita akan mengembangkan kurikulum berkaitan dengan game based learning, pembelajaran berlandaskan game. Itu mungkin secara garis besarnya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang secara lebih khusus berkaitan dengan mana kan kita floorkan, mungkin supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Indri, kepada Bu Indri, mungkin ada tambahan. Halo Bu Indri. Enggak Pak, Bu Indri lost signal itu. Oh, lost sinyal. Bu Ya, Astri itu mungkin sudah ada muncul lagi.
Bu Astri ada tambahan? Secara garis besar itu Bapak, Ibu, Bruder, Suster, tapi nanti untuk pengembangan kurikulum masih akan kami tambahkan lagi untuk model-model pembelajarannya dan hal yang lain yang perlu akan kami kembangkan di dalam kurikulum kami. Itu saja dari saya. Kemudian untuk Bu Indri, monggo mungkin ada tambahan. Sedikit, Pak Leo, saya menambahkan, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, untuk naskah akademik dari SMP Yohanes ini masih perlu banyak masukan karena kami masih dalam taraf belajar. Yang jelas kami berusaha untuk menggali juga terhadap budaya yang bisa diambil dari Kota Semarang. Di samping itu, kami juga mengambil budaya yang ada di sekitar sekolah berkaitan dengan masyarakat religius, berkaitan dengan dekat dengan gereja, dekat dengan rumah retret, dekat dengan masjid cukup besar juga, sehingga sekolah benar-benar mengembangkan budaya religius di lingkungan sekolah dengan mengambil juga kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat religius dan semangat toleransi untuk semua murid, karena di SMP Yohanes itu mengakomodir beberapa agama siswa yang berada di sekolah ini. Jadi kami mewadahi mereka dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Mencoba menggali berdasarkan nilai Gambang Semarangan, tari Gambang Semarangan yang akan kami coba beli walaupun belum untuk menguatkan dari apa yang kami ambil untuk penguatan nilai budaya yang bisa berakar di SMP Yohanes 23 Semarang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Leo. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Suster. Baik, terima kasih Pak Leo, Bu Astrid, Bu Indri, Pak Suroto atas presentasinya. Saya lihat di sini sudah hadir Pak Stefanus dari Usaba 7. Bagaimana Pak? Suster. Ya. Apakah sudah siap untuk presentasi Pak? Karena tinggal dari Usaba yang belum, karena kita presentasikan dulu semua, nanti sekaligus narasumber yang akan memberi masukan. Baik, Suster. Untuk kami yang Usaba, karena beberapa waktu yang lalu ingin ketemu dulu untuk membicarakan bersama yayasan, jadi untuk menyamakan kerangka dan terutama berkaitan dengan hal dasar yang ingin difokuskan yayasan dimasukkan ke dalam naskah akademik terkait dengan Hari Usaba. Sepertinya untuk saat ini kami lebih banyak untuk menyimak dan mendengar dulu, karena dalam waktu dekat kami akan sepakati bersama yayasan untuk membahas ini lebih dalam lagi. Mungkin itu aja dulu, Suster. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Bruder, Pak Heri dan Mas Hendy, kelihatannya semua sudah presentasi dari SMP Santo Mikael Usaba 5 belum hadir, dan begitu juga dari Usaba 8. Maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada narasumber kami. Dipersilahkan Mas, Bruder, Bapak Heri. Ya, Suster, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa hasil kerja keras kita bersama. Ya, awalnya memang kita mohon maaf sebelumnya ketika kemarin dulu kita diminta ada formnya tidak begitu ya untuk membuat naskah akademik, kami bilang tidak ada kolomnya tidak, kami bilang tidak ada. Itu ya Suster, Bapak Ibu. Ternyata setelah kita dibebaskan pola pikir kita bisa memetakan hal-hal yang esensial. Sama seperti yang diminta oleh naskah akademik sekolah penggerak, kita telah berhasil menggali hal-hal yang prinsip untuk menumbuh kembangkan sekolah kita. Dan ini patut kita apresiasi bersama, marilah kita tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, proyek yang memang Bapak Ibu, kami harus bilang,
bahwa proyek pendidikan kita ini adalah proyek eskatologis, proyek akhir zaman. Kita sadar di awal bahwa apa yang kita lakukan sekarang ialah membentuk paradigma baru. Kita merekonstruksi paradigma lama kita tentang dinamika pendidikan kita, yang selama ini kita terfokus atau mungkin kita terpasung dengan adanya form, adanya aturan-aturan yang tidak sama dengan ini, itu salah. Dan kita melulu cenderung takut apabila berhadapan dengan, mohon maaf sebelumnya, dinas pendidikan setempat. Entah itu dinas pendidikan atau itu akreditor atau asesor atau apapun, kita itu cenderung takut dan membuat seolah-olah itu bagus. Seolah-olah itu bagus dengan apa yang kita idealkan tetapi tidak sambung dengan realitas. Gitu. Buku satu kita, kurikulumnya itu jadi kurikulum etok-etok itu. Kita drag and drop, seolah-olah ini bagus dimasukkan, ini bagus dimasukkan. Jadi alangkah kasihannya alma mater kita, ibu yang baik kita, apabila kita mendandani, kita memberi kosmetik yang tidak sesuai dengan wajah asli dari ibu kita. Ini yang kita gali, ini yang kita rombak. Bahwa kita berjuang selama 20 hari, seolah-olah sama seperti Nabi Musa itu ya, yang 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Lebih baik kami tetap di Mesir, karena di sana berlimpah susu madu, meskipun kita berjuang keras, keroyo-royo, menghamba pada Mesir. Tetapi Musa mengajak kita bersama untuk masuk ke tanah terjanji. Dan kita ada di setengah periode. 20 hari, Bapak, Ibu yang ada di sini berjuang bersama. Meskipun nyuwun sewu, awalnya memang pilih ada 1, 2, 3, 4, atau kita semua, bahkan saya sendiri pun itu merasa kurang yakin dengan diri saya. Ya. Saya sendiri, bahkan saya matur sama Pak Heri, sama Bu Warto, apa saya itu sanggup untuk menemani dan mendampingi Bapak Ibu untuk membuat naskah akademik dan naskah kurikulum. Ternyata hal yang luar biasa, ada kepercayaan diri yang dibangun oleh Bapak Ibu dan menyemangati saya secara pribadi. Ini saya pribadi mengucapkan profisiat atas kerjasama yang indah ini. Lalu yang kedua, kita berada, memang awalnya kita bingung, mungkin ada yang bersungut-sungut, iki janjane apa to karepe sing diarepe dengan organisasi penggerak wong wis kene wis ayem tenter mau diobrak-abrik seperti ini. Tetapi Bapak Ibu luar biasa. Saya bersyukur, kami berterima kasih atas kerja keras Bapak Ibu. Dengan pemetaan-pemetaan ini kita telah menggali hal yang luar biasa, hal yang esensi dari dinamika perjuangan kita. Saya akan menunjukkan sebuah ini Bu, Bapak, apa yang kita kerjakan, mohon dicermati bersama. Tipe intervensi ormas yang tadi diungkapkan oleh Pak Adi, itu tipe intervensi ormas yang tipe 6. Ini tipe intervensi yang tertinggi yang disediakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Tidak hanya jatuh pada pembelajaran-pembelajaran yang wow gitu ya. Yang wow, yang seolah-olah dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Akan tetapi kita mau mereformasi sekolah yang komprehensif. Mereformasi sekolah, kita mau menentukan bentuk baru dengan kata reform, bentuk baru secara utuh dan integral dari sekolah kita.
kita tidak hanya melibatkan kepala sekolah, guru, dan komunitas, bahkan kita juga melibatkan pemangku kepentingan, yakni yayasan. Ya. Bagaimana Suster Petris waktu itu sangat berapi-api. Berarti kemarsudirinian yang kita lakukan selama ini harus kita evaluasi dan kita nyatakan keliru waktu. Kita terburu-buru waktu itu. Maka bersama dengan organisasi penggerak, bersama dengan POP, kita berjalan dulu, kita tegakkan tonggak. Dan terima kasih Pak Ari yang sudah menjadi komandan perang Suster Petris dan kawan-kawan. Luar biasa kerjanya Pak. Selama 20 hari ini tonggak bersejarah dari sekolah Marsudirini kita tegakkan kembali. Kita gali hal-hal yang esensial, refleksi-refleksi dasar kita, Francis sebagai Fransiskan, pengikut Magdalena Diamond, lalu warga gereja, lalu bagaimana menciptakan sekolah unggul, luar biasa, lalu Pak Suroto dan teman-teman, istimewa Pak gerakannya, kita hutang sejarah yang Bapak utarakan, Bapak ngendikaken 20 hari yang lalu, bahkan di diklat, sekarang hutang sejarah itu tersaur pelan-pelan. Tersaur pelan-pelan ya. Tonggak sejarah selama 2 abad itu saya bersyukur sekali. Dan dinamika untuk masuk dalam sistem atau konstruksi pembelajaran abad 21 dari sekolah-sekolah masing-masing unit telah menetapkan beberapa masukan-masukan, misalnya tadi yang pembelajaran berbasis game gitu ya, meskipun tidak ada, kita tidak menuntun ini itu, lalu yang Marsudirini tadi bagaimana cybernetik berbasis internet untuk membangun domain baru, apa yang kita tawarkan terhadap pasar kita, itu luar biasa. Ini kerja keras kita yang patut kita apresiasi dan patut kita syukuri. Apa yang ada di sini Bapak Ibu? Apa yang ada di sini? Meskipun tidak ada dikte dari kami, pembelajaran harus seperti ini, Bapak sebagai pemangku kepentingan, kepala sekolah yang memegang peranan kunci harus seperti ini, kita seolah-olah mendoktrin gitu ya. Ternyata setelah kita bebaskan tutup buku satunya, kita seolah-olah hidup menentukan nasib dan arah tujuan pendidikan kita di masing-masing unit. Ada 2 komponen yang ada di tipe intervensi ormas yang ke-6, yakni evaluasi kolaboratif dan perencanaan untuk perbaikan sekolah. Lalu kepala sekolah mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat di luar sekolah. Indikatornya apa ya? Kepala sekolah memastikan bahwa komunitas sekolah terlibat penuh dalam evaluasi diri sekolah dan perencanaan perbaikan sekolah. Sekolah mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi misi tujuan sekolah. Pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sekolah. Guru-guru secara aktif terlibat dalam evaluasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan perbaikan sekolah secara keseluruhan. Halo, Bapak, Ibu, apakah dulu selama itu kita kalau rapat penentuan kebijakan, kita itu rapat untuk menentukan kebijakan atau sosialisasi kebijakan? Gitu. Dan saat ini dengan program organisasi penggerak ini, bareng-bareng kita gotong royong nyengkuyung. Ya, nyengkuyung secara bersama-sama. Guru terlibat aktif, masyarakat terlibat aktif. Luar biasa Bapak Ibu, kita perlu bersyukur bersama. Perbaikan sekolah difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar yang didukung oleh peningkatan sumber daya, lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat. Nah, ini masing-masing unit itu mempunyai karakteristik dan mempunyai kekasan. Tidak bisa digebiahuyah atau disamaratakan. Lalu kepala sekolah aktif melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah dengan mekanisme formal dan informal.
Kepala sekolah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua dan komunitas dan mendapatkan keterlibatan aktif mereka dalam mendukung program sekolah. Kepala sekolah mendukung untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjalin hubungan terbuka dengan orang tua dan masyarakat. Di proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indikator ini secara senyap Bapak, Ibu, Kepala Sekolah lakukan dan guru-guru lakukan. Gitu. Kita mengapresiasi ini semua meskipun tipe ini tidak kami tampilkan di depan supaya tidak menjadi acuan atau mungkin momok gitu. Dalam bahasa Semarangan itu momok. Dengan menjadi momok, tetapi kita rasakan 20 hari ini dari diklat mungkin juga hampir 2 bulan kita berproses bersama. Ternyata keberhasilan kita sudah punya mimpi ya, keberhasilan untuk bermimpi sekolahku ki janjane kepiye dan arep piye. Ya, kepiye dan arep piye itu kita sadar disposisi kita sadar diri sekolah kita itu seperti apa dengan keadaan yang seperti ini, keunggulan-keunggulan seperti ini, kita memetakan langkah ke depan dalam naskah akademik Bapak Ibu semua. Dan ini dengan jelas pada kesempatan pagi ini kita semua bisa bancaan. Kita semua bisa bancaan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, dan keunggulan-keunggulan sekolah. Meskipun tadi 1, 2 ya ada yang perlu kita revisi dan perlu kita tambahkan, itu tidak apa-apa. Kami menunggu kalau misalnya naskah akademik ini karena menjadi bagian dari produk kita dalam program organisasi penggerak yang harus dilaporkan ke pemerintah, nggak apa-apa. Kami menunggu sampai Desember gitu, Desember awal gitu. Nanti kita sepakati saja tanggalnya untuk naskah akademik. Jadi masih bisa kita revisi, masih perlu kita tambahkan. Dan yang akan kita lakukan tahun depan, kita akan mencetak buku kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan di 144 sekolah. Jadi kita mau pameran. Sekali lagi kita tahun depan mau pameran. Kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dengan karakteristik dan kebudayaan, kearifan, nilai-nilai unggul serta keutamaan. Kita mau pameran supaya yang selama ini sekolah Katolik itu nglentruk gitu ya. Nglentruk, lesu masing-masing sekolah nggih nyuwun sewu nggih rebutan siswa ada gitu ya. Seolah-olah itu, tetapi dengan keunggulan-keunggulan kita itu mau membuat supermarket. Jadi ketika orang masuk Semarang atau masuk Muntilan atau masuk mana Jogja itu atau masuk Kalimantan, masuk di Medan, sudah tersedia berbagai macam produk pendidikan dan aku mau menentukan mau masuk yang mana. Mau mengambil yang mana produknya, anak peserta didik kita, pasar yang menentukan kita nanti. Gitu. Jadi masing-masing sekolah mempunyai kepercayaan diri yang besar. Oke, untuk Pak Suroto dan kawan-kawan saya akan mencoba untuk mempertajam satu persatu nanti model game dan historis yang kemarin menjadi PR kita bersama. Ya, Pak. Proyeknya proyek jangka panjang ya Pak untuk menentukan map dan lain-lain itu pasti bisa Pak, yakin Pak. Yakin, karena dulu saya itu kedanan game Sujokno Mari. Sujokno Mari, saya itu dulu memang kedanan game. Dan berjam-jam sampai ngunteti duit wong tua itu untuk ke warnet.
ngumpeti di Wow, ya ini saya jujur, saya saking senangnya ada pembelajaran berbasis game. Dulu saya itu ngumpeti SPP gitu ya, untuk dolanan game. Zaman dulu kita itu kan Counter Strike itu kan sangat jaya itu, Pak. Sampai ada tim-timnya gitu. Ngumpeti GT wong tua, lalu untuk main game itu juga ya seperti itulah orang-orang gamer itu bagaimana dulu berjuang sampai dicegat nenggon ngarep kan gara-gara totoan perang, perang tan tim-timan itu totoan biasanya dicegat nenggon Pandanaran itu biasa itu ya. Anak-anak gamers itu sudah biasa waktu dulu karena dulu belum ada e-sport itu. Jadi gamer itu dianggap sebagai ya gitulah. Tapi sejono mari karena selama bertahun-tahun peradaban saya berbeda, saya ditarik ke gua untuk mengambil jarak dari itu semua, sejono mari dari sana. Tetapi pengalaman-pengalaman itu yang meneguhkan, kalau bisa itu diperdalam. Jadi basic game atau pada dasarnya kan manusia itu kan homo ludens, manusia yang bermain. Dan alangkah baiknya besok, wah luar biasa. Kalau bisa menjadi gamer tetapi gamer yang mempunyai nilai dan keutamaan, bukan gamer-gamer yang nyuwun saya, gamer-gamer yang liar gitu ya. Sama seperti saya dulu gamer yang liar dengan melakukan beberapa tindakan kriminal. Tapi masuk dalam nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Dan historisnya yang kemarin berbasis historis karena kita mempunyai hutang misi, mohon juga dimunculkan nggih Pak Roto nggih. Nah, nonik-nonik dan sinyo-sinyo menjadi oma dan opa, dan perlu kita ajak untuk masuk dalam dinamika sejarah mereka berada, dan itulah siapa tahu menjadi pemangku kepentingan juga di sekolah. Salah satu keunggulan Nyon Sewu dulu, keunggulan para misionaris itu kan menjalin jejaring dengan orang-orang sebangsanya untuk meneruskan reksa kerasulan pendidikan. Ketika kita sudah kehabisan misionaris-misionaris Belanda untuk akses ke sana, itu kita kesulitan, jujur semua jujur. Seperti itu. Yang bahkan ya ini seminari pun ketika ini bantuan-bantuan dari Roma, bantuan-bantuan dari gereja itu sempat berkurang karena jaringan ikatan ini mungkin atau pemutusan subsidi ini itu di sana mengakibatkan dinamika pendidikan kita yang juga berimbas. Ya, dengan adanya daya tawar ini luar biasa. Saya hanya menekankan itu tadi untuk Pak Suroto dan kawan-kawan. Untuk Marganingsih, Bu Dresti, Pak Agung, dasar untuk landasan dokumen dari Gravissimum Educationis, Lumen Gentium Laudato Si, dokumen-dokumen kongregasi dari Fransiskus Assisi, Magdalena Diamond, Keuskupan Agung Semarang, dan ini ditambahkan oleh sekolah-sekolah Maria Goretti dan Maria Mediatrix. Nampaknya ini menjadi reksa baru dari Marsudirini, Pak. Saya bersyukur setelah kita bertemu tatap muka tempo lalu ada reformasi besar-besaran dan tim dari program organisasi penggerak ini yang juga menggerakkan sekolah-sekolah Marsudirini lainnya nanti Bu Derwarto dan Suster. Jadi Pak Ari, Bu Retno, lalu teman-teman yang di Marsudirini, Bu Dresti, Pak Agung, itu yang diberi mandat oleh kepala yayasan, ketua yayasan. Dari POP akan disebarkan ke 90 sekolah ya Pak? Oke Pak? 73 sekolah. Ya, jadi imbasnya itu sudah kelihatan gitu ya. Luar biasa. Ini hal yang membuat kita bersama itu mongkok.
Oke, nanti untuk semuanya saja, tadi saya berdiskusi dengan Pak Heri, eh, bagaimana naskah akademik yang sudah baik semuanya ini yang sudah baik, saya yakin sudah baik, dikerucutkan dalam naskah kurikulum menjadi bahasa pendidikan, landasan-landasan tadi yang mungkin itu masih umum ya, umum dan gedabiah begitu ya, seolah-olah begitu, tapi tidak apa-apa, itu baik karena itu inspirasional sifatnya. Dan nanti kita bahasa ulang ke bahasa kurikulum landasan-landasan itu dan langsung menukik ke dimensi pendidikan. Landasan akademik, landasan naskah akademik yang bersumber dari landasan kurikulum, landasan naskah akademik menjadi landasan naskah kurikulum. Jadi tidak usah bekerja double, tetapi kita menukikkan, merefleksikan lebih dalam landasan-landasan tadi yang Bapak Ibu sebutkan tadi dan kebutuhan-kebutuhan tadi. Saya merasa bangga di tim kita ketika tadi landasan-landasan banyak hal, lalu pemetaan kebutuhan yang tajam, dan kita masukkan nanti menjadi naskah kurikulum. Naskah kurikulum langsung framingnya kita mau mendidik, mau dikemanakan pendidikan kita, sekolah masing-masing unit, terwujudkan itu luar biasa Ibu, Bapak tadi, dan juga di Pak Ari dan tim ya, gamer Pak Yoga Nanta itu, saya yakin Pak Damar juga gamer juga. Karena waktu minggu lalu itu kursinya sudah kursi game dan YouTuber itu ya. Saya mengamati dari kursinya aja, Pak. Kursi yang Bapak gunakan itu seperti itulah. Ya, bagaimana gamer yang mempunyai sifat spiritual, mempunyai nilai-nilai, mempunyai keutamaan, dan luar biasa, masuk dalam kebudayaan, menyapa masyarakat Semarang dengan dugderan yang beragam, multi etnis dan multikultural, multi agama. Ada pesta peraya di sekolah yang menyatukan keberagaman ini, luar biasa dengan semangat dugderan. Sekali lagi kita masukkan filosofinya dugderan, bukan semata-mata yang kemarin pasar yang terbuka itu ya Pak, dari pasar Peterongan lalu dikerucutkan pasar dugderan, makna dugderan, dan sebelum Hari Raya Ramadan itu menyiapkan kesucian dengan berpesta. Luar biasa, nanti untuk landasan ini mohon dimasukkan, kita kerucutkan ke landasan pendidikan. Sak Jose, Pak, luar biasa, Pak Damar, Pak Kris, dan Mas Damar tadi. Lalu Imlek menyapa mayoritas peserta didik kita yang etnis Tionghoa. Sama itu, pesta raya besar-besaran, kesukacitaan akan muncul di sekolah. Lalu untuk Bu Retno, ya tadi pesannya Bu, ketika akreditasi nanti disampaikan saja Bu. Siapa tahu nanti dari Maria Goretti justru akan menjadi sekolah pelopor untuk implementasi sekolah bergerak, karena ini sudah bibit-bibitnya Ibu sudah menangkap ini, dinamika kebudayaan, lalu dinamika pendidikan, konteks pembelajaran abad 21, sekolah mau bagaimana, peserta didik seperti ini. Itu nanti mohon ketika akreditasi, asesornya entah itu pada forum resmi atau tidak resmi, kita ajak berdiskusi untuk itu. Begitu saja untuk teman-teman dari Usahba, selamat berjuang. Pasti ada hal-hal yang mulia dari Tuhan adalah kasih-Nya di Usahba. Selamat berjuang Bapak, Ibu, dan teman-teman dari Usahba. Pasti nanti akan menghasilkan kurikulum yang unggul dan membahagiakan kita semua, termasuk bangsa dan negara kita. Dan Monsinyur Pius Riana pastinya juga berbangga hati tentu. Dalam bahasa Semarang itu mongkok, dalam bahasa Jawa itu mongkok. Sukacita yang besar.
Itu saja nggih. Mbok Bilih itu yang bisa saya sebutkan, yang saya bisa apresiasi, yang bisa saya tambahkan untuk tim kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjut ke tanya jawab setelah Pak Heri. Tapi sebelumnya Bu Derwarto, monggo Bu, bagaimana pada tambahan-tambahan? Silakan. Masih mute, Bruder. Belum kedengaran, masih mute. Ya, terima kasih Pak Endi, dari Pak Suster juga. Dari pagi tadi mendengarkan apa yang disampaikan begitu dalam, begitu luas, begitu inspiratif, dan rasanya kalau kita membaca naskah yang Bapak Ibu buat itu, dalam masa situasi apapun selalu bisa memberi inspirasi yang baik, kreativitas yang baru untuk meng-create sekolah-sekolah kita. Itulah yang kita harapkan dari naskah akademik itu. Terima kasih untuk segala usaha yang Bapak Ibu lakukan sehingga kita sampai pada tahap yang ini. Lalu saya akan sharing sedikit saja terkait dengan nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Ini kita kan akan menindaklanjuti dari nilai, dari keutamaan, dan praksis moral atau indikator-indikator yang sudah kita rumuskan. Bentar, ya. Nah ini, saya hanya membaca saja apa yang sudah disampaikan oleh Buder kami, Buder Martin, Ketua Yayasan kami, juga terkait, kok malah saya tutup lagi. Maaf, salah pencet. Juga terkait dengan POP ini. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bruder, sudah. Oke. Ya. Nah, jadi pendidikan atau sekolah kita itu kan akan kita bangun berdasarkan atau berbasis nilai atau budaya. Nilai budaya yang tadi Bapak Ibu tulis itu sangat luar biasa, sangat menarik kalau bisa kita terapkan. Saya nggak ingin, tentu kami juga tidak ingin, semuanya itu selesai hanya sebatas wacana, sebatas angan-angan. Tetapi ketika sudah berjalan, itu lupa. Kita sadar, orang Jawa itu mudah lupa ya, terhadap apa yang direncanakan. Nah, maka supaya tidak lupa, kita nilai-nilai yang akan kita tanamkan pada anak-anak ini caranya bagaimana? Ini ada 4 cara. Model otonom yang seperti sudah kita lakukan beberapa sekolah. Kemarsudirinian, kalau kami di Pangudulur ya kepangudiluhuran. Itu pelajaran yang mengajarkan terkait dengan nilai-nilai kemarsudirinian atau yang lain, atau kepangudiluhuran dalam bentuk mata pelajaran lepas dari mata pelajaran yang lain. Seminggu sekali 1 jam, seperti itu. Di tempat kami, sekitar 13 tahun, ada model seperti itu dan kami evaluasi gagal. Gagal dalam arti tidak berdampak signifikan terhadap karakter anak maupun guru. Itu yang menjadi keprihatinan kami. Maka dalam POP ini kami kesempatan untuk sekaligus mengevaluasi terhadap proses pendidikan karakter yang selama ini kami lakukan. Yang kedua, model integrasi. Ini yang terus-menerus disampaikan oleh Pak Heri terkait semua guru dalam POP ini, karena POP ini kan akan membangun budaya sekolah. Budaya sekolah itu dimulai dari kualitas karakter tenaga pendidik dan kependidikannya. Maka karena dimulai dari sana, seperti pidato Pak Nadiem itu, guru, semua bidang studi bertanggung jawab ikut menanamkan, ikut menghayati nilai-nilai itu.
Maka model integrasi ini pendidikan karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Apapun. Guru matematika, guru IPA, guru bahasa, bidang studi itu menjadi sarana model kalau gurunya ya bisa memberikan contoh yang baik. Kalau mau mengajarkan pendidikan karakter ya disitulah sarana guru mengajarkan pendidikan karakter. Begitu. Model suplemen. Itu pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di 2 jam pelajaran. Saya agak sedikit banyak bicara terkait kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah atau cara yang sangat efektif dan efisien untuk pendidikan karakter. Tadi banyak juga yang menyebutkan misalnya soal gotong royong, soal solidaritas, soal kebinekaan. Menurut saya, kegiatan ekstra ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk menanamkan itu semua. Apa iya kegiatan di kelas, misalnya ulangan, gotong royong, solidaritas, dan lain-lain itu apakah bisa berkembang dengan baik? Kayaknya tidak. Sejauh saya jadi kepala sekolah 17,5 tahun ini, kayaknya tidak. Di kelas itu kan semuanya individual. Gotong royong kerjasama itu kan pada saat diskusi. Tapi ketika dia berproses, semuanya individu. Menyontek nggak boleh, kerjasama nggak boleh. Kalau ada prestasi toh semuanya individu. Nah, itu juga nggak salah karena memang itu bagian dari salah satu ciri khas pendidikan yang intrakurikuler memang seperti itu, harus jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain. Tapi untuk penanaman nilai, misalnya pramuka. Nah, di kegiatan pramuka itu nanti harus banyak menanamkan nilai-nilai selain dasar dharma trisatya, ya nilai-nilai yang sudah kita rumuskan itu harus masuk di kegiatan pramuka. Di kegiatan OSIS, organisasi OSIS, di kegiatan basket, di kegiatan choir, paduan suara, karawitan, dan lain-lain. Itu harus ditanamkan nilai-nilai yang ini bagus. Di sana solidaritas, tanggung jawab, saling pengertian, kebinekaan akan muncul. Paduan suara nggak mungkin yang pinter nyanyinya keras-keras. Nggak mungkin. Harus sehomogen mungkin. Yang alto ya sehomogen mungkin, jangan sampai ada suara yang berbeda. Yang kurang pandai, teman yang lain rela menunggu. Nah ini kan sangat bagus. Maka tadi Pak Hendi menyampaikan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Kita tambah kata unggul. Unggulnya di mana? Tolong kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi salah satu kegiatan keunggulan kita. Dikelola secara profesional, dari pilihan programnya, dari penyediaan pelatihnya, dari produknya. Kalau bisa lomba ya lomba, syukur juara. Yang tidak ada lomba ya bisa tampil. Yang Semarang ya di Simpang 5 itu ada lapangan tidak bayar. Suruh nari di tengah lapangan itu. Kami pernah mementaskan teater di Kota Lama, nggak bayar. Di halaman depan gedung gereja Blenduk itu sekitar jam 3-an, jam 4 waktu itu. Banyak yang nonton teater di sana. Nah itu. Kalau model kolaborasi, ini gabungan. Ada pelajaran, semua mata pelajaran juga iya, kegiatan ekstra juga iya. Sekali lagi, saya mohon kita tidak hanya bicara soal kurikulum intrakurikuler, tapi sekali lagi kurikulum kegiatan ekstrakurikuler kita mohon dirancang menjadi salah satu bagian dari perwujudan nilai-nilai yang sudah kita gali dan rumuskan itu. Itulah keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Saya hanya mengusulkan ini, silakan Bapak Ibu untuk diperhatikan, terus bagaimana cara menerapkannya. Ini pilihannya. Begitu, itu aja, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bruder. Sekarang kita berikan waktu kepada Pak Heribertus. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Suster Ferdi. Keren-keren ya, Suster, naskah akademiknya ya.
Siapa dulu narasumbernya? Siapa dulu fasilitatornya. Dan teman-teman kepala sekolah dan timnya sungguh sudah bekerja keras dan luar biasa. Seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi, bahwa naskah akademik yang sudah teman-teman semua buat, oke, sudah. Karena maksudnya itu nanti itu disarikan di dokumen kurikulum. Nah, saat ini saya akan menyampaikan langkah berikutnya. Langkah berikutnya setelah peristiwa pendarahan menyusun naskah akademik ini berjalan. Semoga ini menjadi hadiah terindah di Hari Guru 25 kemarin. Amin. Kami akan memberikan hadiah ini kepada teman-teman semuanya. Satu langkah sudah kita jalani. Naskah akademik sudah tersaji. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Romo, Budur, Suster, Bapak, Ibu semuanya akan merencanakan dan mendesain. Merencanakan dan mendesain, bukan mengembangkan. Kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing. Karya kita nyata, nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara. Maka tadi Mas Hendy mengatakan kepada Maria Guretti, perencanaan dan desain kurikulum unggul ini silakan dikomunikasikan ke Dinas Kota Semarang. Kita punya draftnya, kemudian KTSP yang sebagai tuntutan untuk akreditasi juga silakan dibuat. Yang ini fokus utama kita untuk menjelaskan kepada dinas. Kami merencanakan dan mendesain kurikulum kami sendiri. Tidak menyimpang dari yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 45 ataupun Undang-Undang Sisdiknas. Nah, yang kita lakukan selama ini di internal POP SMP YPL, kami membuat kurikulumnya juga. Yang pertama mulai dari riset. Ini seharusnya ada riset. Kemudian pengembangan naskah akademik dan seterusnya sampai membuat draft kurikulum. Kemudian uji coba. Uji cobanya di sini, di POP ini. Kemudian dari sisi sekolah-sekolah intervensi POP YPL ini dimulai dari ini. Sekolah mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mengembangkan naskah akademik. Jadi secara keilmuan memang inilah yang kami lakukan. Tetapi di awal kami tidak menyampaikan ini. Begitu. Tetapi bahwa landasan-landasan keilmuannya ada. Kemudian merencanakan dan mendesain kurikulum. Hubungannya apa dengan pembelajaran dan pengembangan kurikulum? Hubungannya ini, Bapak Ibu semuanya. Dulu di diklat-diklat pernah kami sampaikan. Di operasional sekolah Bapak Ibu terjadi proses instruksional, pembelajaran. Itu di bagian teaching learning situation. Kemudian KTSP itu ranahnya adalah curriculum development. Itu KTSP. Yang Bapak Ibu buat berdasarkan ya seperti itu. Dulu malah saat saya jadi wakasek kurikulum, tugasnya wakasek kurikulum mengatur jadwal, bikin jadwal, kemudian perencanaan tes semesteran, macam-macam, ngurusi buku. Alah, malah dulu KTSP enggak kami sentuh sama sekali. Ini. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, suster, itu masuknya merencanakan dan mendesain goal and general objective. Anak-anak mau kami bawa kemana?
di kurikulum unggul yang Bapak Ibu kerjakan ini ranahnya di sini. Goal and general objective sampai ke desain pembelajarannya, sampai masuk ke pembelajaran. Bukan lagi ranah kurikulum development, tetapi ranahnya adalah perencanaan, kurikulum planning, macam itu. Silakan Bapak Ibu ke Dinas Pendidikan Kota Kabupaten setempat, kalau yang SMP Semarang itu, kalau belum diganti ya Bu Fajri. Tanyakan, Bu, gimana sih caranya merencanakan dan mendesain kurikulum? Bukan hanya mengembangkan, Bu. Gitu. Kalau tidak tahu, ya Bapak Ibu yang berkewajiban untuk menjelaskan. Karena Bapak Ibu tahu lebih dulu dan sudah bisa melaksanakan. Loh, ini direkam ya? Saya menyebut nama Bu Fajri. Bu Fajri non jauh, enggak apa-apa. Ini KTSP nasional, dari nasional langkahnya demikian, dan kurikulumnya subjek akademik sudah ditentukan dari pusat, kemudian ranahnya adalah ranah mengembangkan kurikulum. Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, baru merumuskan visi, misi, tujuan. Ya. Tapi kita sudah dengan merencanakan semuanya, bukan lagi di mengembangkan. Nah, ini memang yang kami sampaikan di setiap FGD 2 tahap 1, di mana kami minta untuk memfilter lagi mana yang naskah akademik, mana yang dokumen kurikulum yang akan kita buat. Tetapi di pagi siang hari ini, ternyata naskah akademik yang Bapak Ibu susun semuanya sudah oke, tidak perlu difilter lagi. Sekarang saatnya kita membuat dokumen kurikulum unggul. Nah, ini adalah prinsip dasar pengembangan kurikulum yang ini jelas ya. Sudah oke, tidak usah mau ditambahi di naskah akademik Bapak Ibu semuanya ditambahi, tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak usah difilter lagi, kita akan membuat naskah atau dokumen kurikulum unggul. Begitu. Ini berbeda dengan dokumen 1 KTSP. Dokumen 1 KTSP silakan Bapak Ibu lakukan untuk akreditasi. Ada 2 bagian, fokus kita di kurikulum unggul kita masing-masing. KTSP lakukan untuk kepentingan syarat akreditasi, syarat dengan dinas, dan sebagainya. Langkah yang dulu sering saya jelaskan di diklat itu kan seperti ini Bapak Ibu, 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendetailkan teknisnya bagaimana. Bab yang pertama, landasan kurikulum dan seterusnya. Landasan kurikulum. Ini yang biru-biru ini pengantar dari Mas Hendi, tulisannya indah. Setengah episode persiaran padang gurun kita untuk sampai di tanah terjanji. Nah, kalau ini menjadi dokumen naskah kurikulum kan, membacanya ada sisi-sisi sastranya itu kan enak sekali. Landasan kurikulum yang pertama adalah spiritualitas, landasan spiritualitas. Saya akan memberi contoh satu hal dokumen kurikulum induk perencanaan yang ada di Pangudiluhur. Ini gagasan dari Pangudiluhur, kurikulumnya Satu Jiwa Dalam Saudara. Bentuknya seperti ini tampilannya. Kemudian masuk di pengantar, formatnya ya kita buat sesuka kita sendiri, wong ini kurikulum kita kok, gitu ya. Dengan model seperti ini, oke, sah-sah saja. Jam ini. Nah, ini pengantarnya ya berisi tentang ini gini. Ini begini. Yang Bapak Ibu semuanya lakukan itu adalah kurikulum tingkat unit sekolah.
Di unit ada yayasan. Nah, ini yang saya tampilkan ini kurikulum di tingkat yayasan. Tapi isinya sama. Isinya sama, cuman isi maksudnya strukturnya. Strukturnya sama. Cuman konten kurikulum yang dibuat unit dengan kurikulumnya yayasan itu berbeda kan. Kalau kurikulum yayasan ini menjadi sumber acuan utama, kemudian unit sekolah ini adalah implementasi untuk merencanakan sebuah kurikulum unggul. Nah, saya tidak tahu apakah di setiap yayasan juga mempunyai kurikulumnya. Kurikulum dibuat oleh yayasan untuk sebagai panduan di kurikulum tingkat unit begitu. Nah, daftar isinya seperti ini. Itu. Nah, saya akan menjelaskan dengan file yang tadi. Ini file yang tadi ya, yang di tingkat unit juga membuat. Spiritualitas, core value dari yayasan, tentunya di setiap unit core value yayasan sama. Terus masukkan juga keutamaan Santo-Santa Pelindung, keutamaan sekolah, yang selama ini selalu kita bahas. Ini contoh beberapa core value dari yayasan-yayasan anggota konsorsium. Kemudian landasan spiritualitas sudah, filosofis. Masukkan pemikiran tokoh pendidikan nasional, pemikiran tokoh pendidikan lokal, pemikiran filosofi pendidikan dari Santo-Santa Pelindung atau apapun, masukkan di sini. Kemudian sosiologis antropologis, bagi yang mengangkat budaya lokal, bahaslah sosiologis antropologis secara umum, kemudian tukikkan dalam budaya lokal yang mau diangkat oleh sekolah. Ini ada contoh beberapa budaya yang diangkat di konsorsium Ismoyo. Misalkan ini, catatan kaki dan sitasi nyatakan di situ, hadirkan, agar tulisan kita menjadi semakin kuat. Contoh saya mengambil ini, masyarakat daerah Klaten, Jawa Tengah rata-rata menganut aliran kepercayaan. Ini tulisan dari ini. Jadi bukan kita yang menyampaikan ini, tetapi ini berdasarkan dari riset. Dan mata pencahariannya mayoritas bertani, misalkan ini. Ini contoh saja. Landasan ipteks dari Maria Mediatrix, Pak Yoga Dharma tadi membuat satu konsep landasan ipteksnya menyongsong ke sana, oke banget Pak. Tapi bagaimana ipteks ini digabungkan dengan sosiologis, antropologis, budaya, ini berjalan paralel untuk membangun sekolah Maria Mediatrix. Landasan psikologis ada 3 biasanya, bangsa Indonesia pakainya 3 ini, kognitif, behavioristik, konstruktivistik. Jika ingin menambahkan atau hendaknya ditambahkan teori belajar neuroscience, ada banyak buku, silakan dicari. Baru kemudian rumusan misi sekolah. Jadi misi itu dibuat berdasarkan dari landasan-landasan, dan juga visi misi yayasan tentunya juga terkait di visi misi sekolah kita. Gitu. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Misi POP hanya ini. Tetapi ini kami kawal terus sampai nanti terjadi transformasi pendidikan yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Yang kita lakukan adalah refleksi perjumpaan, terus-menerus, terus. Dan itu kami jaga. Tentunya nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dan penyusun dokumen ini juga harus menjaga misi ini semua. Misi yang Bapak Ibu Suster buat. Model kurikulum sementara ini lupakan dulu, tidak masalah.
Nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi banyak tentang model kurikulum ini. Kemudian tujuan pendidikan, bab 4 tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 3, aims, goal, dan objektif. Istilahnya ada 3 ini. Aims itu tujuan secara umum. Tujuan secara umum ya kita gereja Katolik. Dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian narasikan itu semuanya ya. Narasikan secara umum, tukikkan di dalam tujuan pendidikan aims ini di sekolah kita mau bagaimana. Kerangka pikirnya seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan sekolah ini adalah goals-nya yang tercermin di dalam visi dan atau misi sekolah. Akan kelihatan sih, sekolah ini larinya kemana itu akan kelihatan di visi dan atau misinya. Implementasi di pembelajaran, tujuan pembelajaran objektif di RPP. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah sangat piawai di dalam menjelaskan tujuan pembelajaran. Tapi di sini silakan dijelaskan di dokumen kurikulum ini tujuan pembelajaran yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas yang bagaimana. Begitu. Diambil dari indikator dokumen kurikulum ini. Kan kalau setiap guru mata pelajaran dari kompetensi dasar punyanya negara, guru membuat indikatornya, kemudian membuat tujuan pembelajaran berdasarkan indikator ini. Setelah itu, jelaskan hendaknya guru menambahkan tujuan pembelajaran berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas ini. Ambil dari indikator yang sudah ada di dokumen kurikulum unggul ini. Ya, masukkan di situ. Ini menjelaskan, ada bagian teknis yang dijelaskan di situ. Ini biasanya di dokumen 1 itu namanya adalah struktur mata pelajaran kan. Maka di dokumen kurikulum unggul kita ganti dengan struktur teladan. Itu ya. Silakan di KTSP namanya struktur mata pelajaran. Tapi di sini di dokumen kurikulum unggul ini kita buat namanya struktur teladan. Dasarnya ada, ini sepintas sedikit dasarnya, salah satunya adalah filosofi ing ngarsa sung tulodo. Tulodo adalah teladan. Itu. Nah, terus isi dari struktur teladan itu apa? Isinya ini. Core value yayasan tuliskan, apa yang dulu sering disampaikan oleh Mas Hendi, begini, saya hanya ingin, ini mudah untuk dilihat. Silakan Bapak Ibu mempergunakan lingkaran-lingkaran yang dituliskan oleh, yang dijelaskan Mas Hendi, silakan. Nanti juga akan kami masukkan juga sih di sini. Atau dengan seperti ini, monggo, silakan. Kami ambil contoh dari Pangudi Luhur. Kemudian tentunya core value di setiap unit sekolah mempunyai keutamaan. Keutamaan dari Santo Santa Pelindung. Kalau di Pangudi Luhur ada 10 keutamaan Bruder Bernardus Hugen. 10 keutamaan Bruder Bernardus Hugen ini hanya menjadi salah satu bagian kecil dari keutamaan yang dihidupi oleh para Bruder. Kemudian keutamaan budaya yang mau digarap di sini apa? Di sekolah Bapak Ibu apa? Profil pelajar Pancasila. Kemudian standar kompetensi lulusan. Sehingga kita secara integral itu bisa melihat, nanti dokumen ini dipakai sebagai panduan oleh guru mata pelajaran untuk menyusun desain pembelajaran mereka. Jadi akan kelihatan standar kompetensi lulusan, anak kita mau kita bawa kemana sih? Setelah lulus ini akan menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi apa? Gitu. Tentunya yang terinternalisasi adalah nilai dari yayasan. Dan ini semuanya. Dan ini adalah KI 1, KI 2 di kurikulum 2013. Sah, kita tidak salah. Kemudian
KI 3, KI 4 sudah ada di Permendikbud nomor 22 kalau tidak salah, 22 2016 ya. Tapi entah kalau sudah diganti ya. Silakan dicermati. Di sini kami sudah beri penjelasan tiap kolomnya. Kami mempergunakan contoh di Pangudi Luhur. Gitu. Nah, baru masuk kemudian ke perumusan kompetensi dasar. Sebetulnya ini masih ada. Sebetulnya di sini masih ada. Silabus. Gitu. Tapi ini nanti gini, tugas yayasan sih ini. Untuk membuat silabus di kurikulum unggul, di kurikulumnya yayasan. Gitu. Tapi kalau unit mau membuat ini karena yayasan belum punya unit mau membuat ini, silakan koordinasi dengan yayasan juga. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sangat piawai di dalam menentukan kompetensi dasar. Karena background pendidikan kan mendasari ini semuanya. Dan indikator. Bisa. Indikator mana? Oh, ini indikator. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana ininya. Apa? Contoh, kami ambil dari Yayasan Pangudi Luhur. Keutamaan Saleh misalkan. Dari 10 keutamaan Buder Bernardus. Filosofi Warak Ngendok. Ini misalkan profil pelajar Pancasilanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kompetensi dasar di ranah afektif, kognitif, psikomotorik, dan terus indikatornya apa? Buat indikator sebanyak-banyaknya. Agar nanti di dalam membuat evaluasinya mudah. Begitu. Begitu ya. Nah, tentunya ini kalau kompetensi dasar ini setiap jenjang kelas itu berbeda, ya nanti dibuat begini, akan menjadi berbeda juga. Berbedanya maksudnya begini, sih. Saya coba share screen yang nah ini. Nilai Allah adalah kasih. Ini yang dibuat oleh yayasan. Keutamaan, profil pelajar Pancasila, aspeknya, kemudian kompetensi dasarnya, kelas 7, 8, 9, seterusnya. Atau mungkin bisa dibuat kompetensi dasar kelas 7, seperti Permendikbud itu loh. Itu kan ada. Kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa. TK, SD, SMP, SMA, SMK, asrama ya dibuat. Itu tanggung jawabnya yayasan yang di situ. Tanggung jawab Bapak Ibu karena SMP ya 7, 8, 9. Kompetensi dasar di setiap unit bisa dikembangkan dari kompetensi dasar yang sudah ditetapkan yayasan misalkan. Kira-kira begitu yang pada bagian perumusan kompetensi dasar. Kalau mau kompetensi dasarnya sama, nggak apa-apa. Ini kan kompetensi dasar. Jadi minimal yang harus dicapai oleh setiap anak kelas 7, 8, 9 adalah ini. Bahwa nanti setiap guru mata pelajaran itu meningkatkan lagi, ya enggak apa-apa. Di dalam indikator pencapaian kompetensi ini dan tujuan pembelajarannya dinaikkan, kan tidak apa-apa. Karena ini kompetensi dasarnya saja. Kompetensi dasar, kompetensi minimal. Kurikulum nasional itu kan kurikulum minimal yang harus dijalani oleh setiap unit sekolah. Dan setiap sekolah mengembangkan lagi. Dan tentunya juga kita membuat yang lebih unggul kan negara akan senang nantinya. Gitu. Devosi pada Bunda Maria dibuat lagi seperti itu sampai ke nilai yang ke-6 profesionalitas karya. Nah ini. Langkah berikutnya adalah mendesain buku. Buku ini dibuat sebagai buku induk, sebagai salah satu sumber utama dalam penanaman budaya dan nilai-nilai spiritualitas.
Jelaskan konsep berkaitan antara satu buku dengan buku yang lainnya. Gambaran teknis untuk mendesain buku, membuat bukunya, tentunya core value yayasan sudah ada. Apakah core value yayasan itu didapat dari menggali atau rapat menentukan core value yayasan? Kita tidak tahu, kami tidak tahu. Yang tahu Bapak Ibu semuanya. Core value yayasan tentu bahasanya juga bahasa-bahasa spiritualitas yang harus dibahasakan dalam bahasa pendidikan. Karena apa? Guru kita itu multidisiplin agama gitu. Ada yang Hindu, Buddha, ada yang Muslim masuk menjadi pengajar di sekolah kita. Tentunya agar mudah untuk dipahami, bahasakan dalam bahasa pendidikan. Kemudian keutamaan Santo Santa Pelindung, buku Santo Yohanes 23. Santo Yohanes 23. Buku Yohanes 23, Maria Mediatrik, Maria Goretti. Buat bahasakan dalam bahasa pendidikan. Kaitkan dengan pendidikan di Maria Goretti, kaitkan pendidikan di Yohanes 23, kaitkan pendidikan di Maria Mediatrik. Buku budaya yang mau diangkat, buat, dan ini semua nanti akan menjadi frame berpikir para guru di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oh, core value-nya begini toh nilai-nilainya, keutamaannya begini, budaya yang mau diangkat begini, sehingga terjadi satu, paling tidak ada satu track. Pemahamannya bisa siksak antar satu guru, tetapi masih dalam track yang sama. Naskah akademik dari sejak diklat sampai dengan sekarang, pemahaman yang kami sampaikan setiap unit sekolah bisa berbeda-beda. Setiap fasilitator bisa berbeda-beda. Tetapi semuanya masih dalam satu track refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan. Struktur setiap sekolah berbeda-beda di naskah akademiknya. Tetapi itu semua untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Jadi track itu sudah kita bangun, setiap sekolah bisa siksak, tapi masih dalam satu track. Gitu. Konsepnya seperti itu, maka setiap sekolah dan berbeda-beda semua. Dan kami mencermati ya ada 144 naskah akademik dan nanti ada dokumen kurikulumnya juga 144 gitu. Dokumen kurikulum yayasan ada 15. Nah, sebagai contoh di sini di POP ini. Awal kami tidak tahu tentang level intervensi. Ternyata kita masuk di tipe 6. Kami menentukan yang akhirnya itu muncul, sebelum itu muncul, kami memahami bahwa kebutuhan sekolah-sekolah Katolik di sini adalah menciptakan ekosistem sekolah. Dulu ekosistem sekolah sangat kuat dibangun oleh para misioner pendiri sekolah kita. Tapi makin lama berkembangnya zaman, dokumen tidak ada, hanya turun-temurun, makin lama makin sedikit yang diturunkan. Tapi mungkin nanti lama-kelamaan juga menjadi, kalau tidak ada dokumen yang diturunkan ya akan menjadi reruntuhan. Dan orang-orang antropolog yang akan melihat reruntuhan itu. Maka sistem atau ekosistem sekolah ini menjadi bagian yang harus, menjadi tujuan yang harus kita gaungkan terus. Struktur modulnya kami buat semacam ini. Mulainya dari apa sih kebutuhannya, core value. Untuk meningkatkan literasi, numerasi, karakter. Mencapai budaya sekolah. Terciptanya ekosistem sekolah. Begitu. Terus caranya bagaimana? Ya harus mulai dari membuat kurikulumnya. Desain instruksionalnya. Kemudian melakukan evaluasi. Pendekatan yang kita lakukan untuk ini semuanya adalah pendekatan budaya di setiap masing-masing sekolah. Berbeda. Untuk mengawal ini semuanya siapa? Kepala sekolah menjadi ujung tombaknya. Maka modul yang kita buat ada 9 ini. 10 dengan core value YPL. Itu langkah berikutnya ya untuk mendesain kurikulum. Terus strategi implementasinya bagaimana? Pada prinsipnya strategi implementasi ada 4.
semua sekolah, intra, ekstra, ko, non. Nah, intrakurikuler, jelaskan di dokumen kurikulum Bapak Ibu semuanya, sekolah Bapak Ibu semuanya, tentang intrakurikuler. Pemahaman intrakurikuler itu apa toh? Definisi menurut para ahli itu bagaimana? Terus menurut sekolah kami, sekolah Bapak Ibu semuanya, menurut SMP Yohanes 23 intrakurikuler itu adalah begini. Kemudian desain instruksional jelaskan, karena ini dokumen ini menjadi rujukan para guru untuk mendesain pembelajarannya. Desainnya berbasis apa? Project. Jelaskan ini semuanya, project based learning, project based teaching, project based living, computational thinking, refleksi, critical thinking dari Thayer, sistem berpikir, budaya menurut Kuncoro Ningrat, sehingga harus akan menjadi perubahan di di sekolah kita. Jelaskan itu. Strategi bagaimana kita membangun budaya sekolah ini. Jelaskan, ini juga dijelaskan. Terus project, nah ini project based learning. Menurut ahli ini sintaksnya seperti ini, sehingga guru nanti melihat, Pak, project based learning itu bagaimana toh? Yaitu di buku kurikulum kita, dokumen kurikulum unggul kita ada di situ. Sumber-sumbernya juga ada. Gitu. Kemudian project based teaching, critical thinking, model Thayer, computational thinking, jelaskan semuanya, karena computational thinking itu ada di dokumen naskah akademiknya sekolah penggerak. RPP tentunya Bapak Ibu semuanya sangat piawai dalam RPP ini. Pak Eri bisa. Suster, ya, silakan Suster. Oke. Ya, silakan Suster. Saya stop. Baik, para Bapak dan Ibu, Bruder, mari kita satukan hati untuk mendoakan doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dilanjutkan Pak Eri. Ya, terima kasih banyak Suster. Saya lanjutkan ya. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, Dur, di-mute dulu, Dur. bangkitan yang mulia. Nah, di dalam inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran tentunya juga akan dibahas taksonomi Bloom yang disempurnakan Anderson. Dimensi proses kognitif disempurnakan oleh Anderson, dimensi pengetahuan. Ini. Bapak Ibu semuanya, Suster,
Yang kita lakukan di dalam membuat perencanaan kurikulum unggul ini, proses kognitif yang kita lalui sampai pada mencipta. Dan dimensi pengetahuan yang kita jalani tidak hanya sekedar faktual, konseptual, prosedural, tetapi sudah masuk ke metakognitif, meta lebih ya, lebih sana. KTSP mungkin tataran tertinggi di prosedural. Bapak Ibu tinggal masukkan dokumennya gitu. Tapi di sini kita dituntut untuk membuat naskah akademik, menggali semuanya. Maka area HOTS yang kita jalani sudah pada mencipta dengan pada dimensi pengetahuan metakognitif. Jadi luar biasa, Bapak Ibu semuanya sudah bisa merencanakan kurikulum unggul. Silakan Bapak Ibu bangga dengan kurikulum masing-masing yang dibuat dan silakan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten setempat. Gitu. Nah, ranah ini dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan ini jelaskan agar Bapak Ibu mata pelajar, guru mata pelajaran itu mempunyai rujukan. Gitu. Kemudian strategi dengan ekstrakurikuler, strategi implementasi ini semua dengan ekstrakurikuler. Jelaskan apa itu ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu suster semuanya. Kemudian kalau untuk jenis-jenis ekstrakurikulernya tidak usah dimasukkan di dokumen ini. Silakan masukkan di KTSP tidak apa-apa, tetapi mungkin akan jauh lebih baik kalau dibuat suplemen sendiri. Ekstrakurikuler, kokurikuler, dan seterusnya. Nah, kokurikuler juga dijelaskan apa toh kokurikuler itu, kokurikuler di sekolah kita di Usaba 7 itu apa maksudnya, dan seterusnya. Non-kurikuler jelaskan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Lampiran ini bisa berisi silabus, bisa berisi contoh RPP, dan seterusnya. Beranikah Bapak Ibu semuanya untuk membebaskan para guru untuk mendesain RPP-nya sendiri? Kalau ada 20 guru di sekolah suster Bapak Ibu semuanya, berarti ada 20 macam RPP. Berbeda-beda. Tugas Wakasek kurikulum untuk memperdalam ilmu ke-RPP-an, ilmu desain instruksional. Karena kan standar yang di surat edaran Pak Mas Menteri ada 3 komponen itu. Tentunya yang membuat RPP tersebut juga harus bertanggung jawab untuk mencapai pembelajarannya, untuk mencapai pendidikannya. Begitu. Nah, ini suplemen. Jadi suplemen ini terpisah dari dokumen kurikulum unggul kita ya. Ini teknis saja sih. Maka kalau ekstrakurikulernya berganti-ganti tiap tahun ya tidak usah mengubah dokumen kurikulumnya. Karena nanti di kokurikuler juga pasti akan ada program atau kegiatan yang berubah toh, tiap tahun. Jadi dibuat suplemen saja, gitu. Terus ini, contoh membuat citasi dan membuat daftar pustaka otomatis, tidak usah saya jelaskan ya, silakan di googling dan lihat di banyak YouTube itu. Maksud saya agar apa ya, di dalam membuat dokumen itu mudah. Tidak usah mikirkan nanti daftar pustakanya membuatnya gimana. Contohnya ini aja deh. Saya langsung contoh. Ini sudah ada 2 citasi. Sudah ada 2 citasi, maka saya akan membuat daftar pustakanya. Saya masuk di reference, kemudian masuk bibliografi. Saya klik
bibliografi. Muncul kan? Ini sudah langsung, tinggal kata bibliografi diganti daftar pustaka. Sehingga di akhir daftar pustakanya nanti ditambahi sumber-sumber yang lainnya, tinggal ini dirubah. Ini misalkan saya beri apa ya, insert citation. Oh, tidak ada, ini isinya cuma 3. Atau di manage course. Ini ada. Saya tambahi, ini saya copy ke sana, Sudirman saya copy ke sana, saya close, saya tambahkan ada citasi, insert citation dari ini, kemudian insert citation dari Sudirman ini. Nanti di daftar pustakanya juga akan sudah langsung berubah. Tuh, berubah kan. Sehingga kita tidak usah mencari-cari lagi. Dari footnote juga bisa. Footnote dibuat daftar pustaka bisa. Tidak masalah. Mas Hendy itu senangnya bikin footnote karena lulusan dari Gua Kentungan. Gua Kentungan itu kan kiblatnya ke Itali, Roma, itu nulisnya pakai footnote. Tapi kalau ini pakai apa? American Psychology Association, kalau ini di sini, ini stylenya itu pakai apa? Ini ada banyak style. Itu. Begitu, Suster Ferdi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa menambah keyakinan apa yang harus dilakukan setelah pesiaran kita selama lebih 20 hari atau hampir 40 hari ini. Kalau Musa 40 tahun, kita 40 hari FGD. Demikian Suster Ferdi, mungkin forum tanya jawab ini lebih bisa mendetailkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Kiranya semakin memberikan arahan kepada para Bapak dan Ibu di dalam, saya harus mengganti, di dalam mendesain kurikulum. Tadi kita bukan mengembangkan kurikulum, tetapi merencanakan dan mendesain kurikulum kita. Seperti sudah kita janjikan tadi bahwa kita akan memberikan waktu untuk tanya jawab. Maka kepada para Bapak dan Ibu dipersilahkan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan bersama dengan narasumber kita, diberikan waktu kepada kita untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Dipersilahkan para Bapak dan Ibu. Filenya ini saya kirim di kolom chat, Suster. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Memang ada yang tadi langsung bertanya, Pak Suroto langsung bertanya apakah akan dibagikan file dari narasumber hari ini. Terima kasih sudah menjawab. Chemistry kami dengan Pak Suroto itu sudah kental banget itu loh, Suster. Saya tahu isi hatinya Pak Suroto, Suster. Oh gitu ya Pak. Nanti yang lain cemburu loh Pak. Memudahkan rekan-rekan yang menggarap itu. Baik. Teman angkatan seperti itu biasanya. Iya. Oh iya betul. Satu alma mater, Suster.